Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi ini adalah slide pertama dari mata kuliah Arabic Language yang akan saya presentasikan pada teman-teman dan juga mem sekalian. Okay, the second slide is about my profile. The creator of the PowerPoint is me, Oktiana Rizky Bintan Saputri, and my major is Tadris Bahasa Inggris, and my name is 2215246. And then I want to explain you about how to synthesis in Arabic, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bagaimana cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab. Nah, jadi elemen utama dalam membuat suatu kalimat baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ataupun bahasa Arab yaitu menggunakan SPOK atau subjek yaitu pelaku, predikat kata kerja, objek kata benda, dan yang terakhir keterangan. Keterangan itu seperti tempat dan waktu. Contohnya seperti ibu membaca buku di kamar pada malam hari, atau dalam bahasa Arabnya Umi takrau kitaban fi ghurfati filail. Nah, di sini itu ibu adalah subjek sebagai pelaku, terus membaca adalah predikat kata kerja, buku adalah objek yaitu kata benda, di kamar adalah tempat, dan pada malam hari adalah waktu. Oke, poin selanjutnya itu adalah bisa dipahami. Nah, maksudnya gimana gitu kan? Maksudnya adalah kalimat yang disusun oleh si penulis harus bisa dipahami oleh si pembaca. Jika si pembaca paham dengan kalimat yang ditulis, maka si pembaca mengetahui apa maksud ataupun pesan dari kalimat tersebut. Oke, next kita pindah ke slide yang keempat, yaitu kita akan membahas lazim atau tidak membutuhkan objek dan muta'adi, yaitu membutuhkan objek. Oke, selanjutnya yang pertama kali akan kita bahas yaitu lazim terlebih dahulu. Lazim atau tidak membutuhkan objek. Nah, contoh kalimatnya yaitu saya sedang tidur, atau dalam bahasa Arabnya adalah anamu. Nah, di sini saya adalah subjek atau pelaku dan tidur adalah predikat kata kerja. Nah, jadi jika kita mau membuat suatu kalimat, maka kita harus menentukan subjek dan predikatnya. Tetapi ada juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya yang tadi saya sebutin, saya sedang tidur itu. Nah, kenapa dia nggak pakai objek? Karena walaupun kalimat ini nggak pakai objek, tapi maksud dari kalimat tersebut itu udah dipahami sama si pembaca. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu muta'adi atau membutuhkan objek. Nah, contoh kalimatnya yaitu saya telah mengambil sebuah kitab, atau dalam bahasa Arabnya laqad ilatuqatu kitaban. Nah, di sini kata saya itu menunjukkan bahwa ia adalah subjek atau pelaku, sedangkan mengambil adalah predikat kata kerja, dan buku adalah objek. Jadi muta'adi itu suatu kalimat yang membutuhkan objek.
Oke, pada slide ketujuh ini yang akan kita bahas yaitu ismiyah dan fi'liyah. Nah, apa itu ismiyah dan apa itu fi'liyah? Oke, pertama, ismiyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Sedangkan fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, lanjut, yang akan kita bahas pertama adalah ismiyah. Ismiyah yaitu kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya rumah. Rumah itu kan benda. Nah, kalimatnya adalah rumah itu indah. Atau dalam bahasa Arabnya adalah manzilun jamilun. Atau contoh lainnya seperti ayunan itu bagus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang fi'liyah. Nah, fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contoh kalimatnya yaitu saya menulis sebuah surat, atau dalam bahasa Arabnya yaitu umtu bikitabi risalah. Nah, di sini kata menulis itu adalah kata kerja. Atau bisa juga contoh lainnya itu seperti saya membeli sebuah buku, atau saya sedang berlari di lapangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan bisa saya jelaskan kepada teman-teman dan juga mem sekalian. Baiklah, di sini saya akan merangkum sedikit atau memberi ringkasan dari hasil presentasi saya yang barusan agar teman-teman mungkin tidak lupa gitu kan. Nah, jadi ketika kita ingin membuat suatu kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab sekalipun, yang wajib ataupun bahan utamanya itu adalah S, P, O, K. Ingat, S, P, O, K. Jadi S adalah subjek yaitu pelaku, P itu adalah predikat kata kerja, O adalah objek kata benda, dan juga yang terakhir adalah keterangan tempat dan waktu. Tapi biasanya ya, keterangan tempat dan waktu ini ada yang digunakan di beberapa kalimat dan ada juga yang tidak digunakan di beberapa kalimat. Lalu yang kedua, bisa dipahami. Nah, bisa dipahami oleh si penulis itu sendiri ataupun si pembaca. Lanjut, ada juga lazim dan muta'adi. Nah, kalau lazim ini adalah kalimat yang tidak membutuhkan suatu objek. Sedangkan muta'adi adalah kalimat yang membutuhkan objek. Lanjut, ada juga yang namanya ismiyah dan fi'liyah. Nah, kalau ismiyah sendiri adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Sedangkan fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan di PowerPoint yang sudah saya presentasikan kepada teman-teman.